Halo, shalom dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di konten kesaksian nyata dari saya, Roland. Eh, di sini saat ini subuh ya. Jadi setelah saya tadi doa jam 3, saya coba tergerak untuk membuat konten, dan di saat doa tadi Tuhan ingatkan akan satu peristiwa yang Tuhan pernah luputkan. Dan kali ini saya dengan kakak saya. Dan dalam peristiwa itu nyata ya buat kami dan orang sekitar, penduduk Manado saat itu, bahwa Tuhan masih sayang. Sama seperti konten saya sebelum ini, yang mana saya sampaikan bahwa satu dua orang berkumpul meminta dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, di saat itu Tuhan hadir. Dan kejadian ini adalah kejadian yang sama lagi, meskipun dalam situasi yang berbeda, tapi yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Dia, Tuhan yang telah menolong kita, Dia Tuhan yang sama yang akan selalu menolong Anda dan saya. Nah, dalam kesaksian saya ini, mungkin beberapa orang berpikir bahwa mungkin itu suatu kebetulan. Tapi buat saya, mujizat Tuhan bukan satu kebetulan. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah masuk dalam skenario Tuhan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Bahkan kita masih hidup dan bernapas sampai hari ini pun itu bukan satu kebetulan. Itu semua karena kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelumnya juga saya ucapkan selamat Hari Jumat Agung, Great Friday, karena kita merayakan Hari Jumat Agung tanggal 3 April 2026, yang mana hari ini merupakan hari peringatan bagi kita semua. Tuhan kembali mengingatkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus dari saat Dia ditangkap, disiksa, bahkan mati di kayu salib, itu tidak sebanding dengan apapun juga. Dan kita harus bersyukur dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita yang tadinya harus dibinasakan karena dosa, tapi dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, kita diselamatkan. Tapi jangan juga kita mempermainkan keselamatan itu. Karena Tuhan minta ketaatan. Kemudian Tuhan minta iman.
Dengan begitu, kita akan sanggup melalui segala macam masalah hidup. Itu yang Tuhan mau. Jadi tidak serta-merta Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, terus kita seenak jidat kita. Tidak seperti itu juga. Dan dalam kesempatan kali ini, saya mau bagikan kesaksian yang mana ini mungkin kalau Anda search di Google, tulisannya Pray for Manado tahun 2014. Di saat itu kota Manado, Sulawesi Utara, dihantam oleh bencana terparah dalam sejarah kota Manado yang modern. Karena di saat itu banjir bandang dan tanah longsor itu berbarengan. Dan semua jalan akses penghubung dari gunung-gunung, kota-kota di gunung, jadi Manado itu di bawah, kemudian perkampungan, kota-kota lainnya itu ada di daerah gunung-gunung. Itu putus aksesnya. Kebanyakan putus. Nah, saya akan ceritakan kesaksian nyata ini. Pada saat itu, tahun 2014 itu, kurang lebih jam 3 sore kejadiannya. Di saat itu saya bekerja. Waktu selama dari pagi, memang hujan. Kota Manado hujan saat itu, hari itu. Sampai siang, dan begitu jam 3, tiba-tiba terdengar bahwa longsor di daerah Minahasa memutus akses. Dan saat itu semua kantor dipulangkan. Nah, begitu saya pulang, benar saja, begitu saya memasuki ke pusat kota, itu sudah diblokade oleh aparat karena banjir bandang sudah masuk kota Manado. Nah, jadi di daerah saya, di daerah kantor saya waktu itu agak dataran tinggi, kota Manado dataran tinggi, yang kena itu yang di bawah. Itu parah, sangat parah. Bahkan bukan air saja, tapi tanah, bebatuan. Dan itu cukup merusak, bahkan di situ saya lihat mobil-mobil itu terhuyung-huyung dibawa oleh air. Sesuatu penampakan yang mengerikan. Dan di saat itu orang satu-satunya yang saya ingat adalah kakak saya. Di saat itu dia bekerja di salah satu perusahaan di kota Manado. Dan di gedung tempat dia bekerja, itu terdampak banjir bandang. Parah. Dia menelpon saya bilang saya nggak bisa tembus. Di saat itu saya hanya mengendari sebuah sepeda motor matic. Saya bilang saya tidak bisa tembus. Nah, akhirnya dia berkata bahwa ada nggak alternatif jalan lain? Saya bilang nggak bisa, karena semua sudah terendam banjir bandang. Jadi memang di saat itu banyak orang-orang terperangkap di gedung-gedung, di ruko-ruko, di rumah-rumah, dan korban jiwa ya cukup banyak ya. Apalagi yang kami juga sempat dengar waktu terputusnya akses Minahasa ke Manado, itu kalau nggak salah di daerah Tinoor, itu sampai jembatan itu tumbang
ambruk, itu menelan korban yang tidak sedikit. Bahkan mobil dan motor masuk. Jadi mobil dan motor saat melintas dibawa oleh air dan longsor masuk ke bawah jurang, dan sudah masuk ke bawah jurang ditimpa dengan jembatan yang ambruk. Cukup mengerikan. Di saat itu saya cuma berharap Tuhan kasih jalan terbaik. Karena kami tidak tahu harus pulang bagaimana, kamu harus menginap di mana, kami tidak tahu. Nah, itu sekitar jam 3:30 sampai jam 4 sore. Nah, kira-kira sekitar jam 5, ya, jam 5-an, itu saya melihat ada motor-motor yang melewati satu jalan, meskipun airnya tergenang, ya, tapi bisa lewat. Nah, akhirnya saya ikut, tapi memang itu becek, tanahnya itu, waduh, luar biasa, karena dibawa oleh air. Dan saya ikut konvoi daripada motor-motor tersebut. Dan benar saja, ternyata ada akses jalan yang memang kalau meskipun diterjang oleh banjir bandang, tapi sudah ada yang surut. Tapi kalau tengah kotanya masih banjir. Nah, akhirnya di saat itu saya berjuang bagaimanapun, cari jalan, cari akses, dan puji Tuhan saya ketemu jalan tembus di gedung tempat kakak saya bekerja. Memang saat itu beberapa banjir saya terjang, banjir yang setinggi ban motor, ya. Tapi puji Tuhan, motor saya tidak mati mesin. Nah, singkat cerita, akhirnya kakak saya naik di motor, dan dia berkata, kita nggak bisa pulang, akses pulang terputus. Dan saya bilang, kita mau tidur di mana? Ya, jadi dia bilang, ya udah kita check in di hotel aja satu malam. Dan saat itu memang hotel-hotel itu penuh fully book semua. Mau hotel Melati, mau hotel bintang 5, itu full dengan orang-orang yang memang notabene tidak bisa pulang ke daerah Minahasa, karena memang terputus semua. Ke arah Minahasa putus, ke Minsel putus, apalagi Minut, ya. Kalau Minut kan bisa lewatin arah Minahasa, ya, Tinoor aja udah putus. Nah, akhirnya saya mengingatkan, ya udah kita buka kamar aja di hotel. Dan setelah dia melakukan reservasi lewat telepon, kami coba jalan pelan-pelan pakai motor. Dan momen inilah yang saya tidak bisa melupakan, ya. Jadi kami itu memutar arah melewati yang namanya Boulevard Manado. Nah, Boulevard Manado itu ada Boulevard Manado itu pas pinggir laut, dan ada satu jalan yang memang pinggir sekali laut. Jadi ombak tuh naik, ombak itu sampai ke jalan raya, naik. Nah, di saat saya mau lewat jalan itu, karena hanya jalan itu yang nggak ditutup, ya, saat itu. Sedangkan jalan lain itu ditutup total. Jadi arah ke Malalayang tembus ke Minut ditutup karena putus di tengah-tengah. Menurut informasi, jalan ke Minahasa putus, yang ke arah Minsel dan Tomohon, dan Minahasa putus. Nah, jadi terperangkap di kota Manado. Nah, akhirnya di saat saya melewati jalan Boulevard Manado itu, dan semua orang akhirnya melewati jalan Boulevard itu karena tidak ada akses lain, ya,
Di kota Manado, ya di kotanya, selain jalan itu yang dibuka saat itu, ya kalau nggak salah nama jalan Firtendian. Nah setelah eh, saya menyusuri jalan itu, tibalah saya di lokasi yang memang, jadi jalan boulevard itu memang pinggir laut, tapi ada yang yang sebelah kirinya yang pas laut itu ada, sudah ada gedung-gedung. Nah ada satu momen, ada satu lokasi yang memang tidak ada gedung, jadi hanya jalan dan laut. Nah di saat saya melintas, saya sudah lihat genangan air, dan genangan air itu setinggi ban motor. Saya bilang kepada kakak saya, berdoa ya, karena apapun yang terjadi, kita harus berdoa, minta perlindungan Tuhan. Saya bilang itu ke dia. Dan dia berkata, oh iya. Nah, setelah kita lihat pelan-pelan, nah, bersamaan saya di tengah, pas saya di tengah-tengah, di belakang saya ada motor-motor juga, ada mobil juga. Tiba-tiba dari arah laut itu sebelah kiri saya, itu ombak tuh naik. Ya, jadi dia hempas pinggir jalan, pas dia hempas pecah ombaknya dan ada ombak menyusul, dia naik ke atas. Di saat dia naik ke atas, di saat itu banyak motor-motor terseret. Jadi ombak itu seperti tangannya, dia hajar, dia tarik. Nah, banyak motor-motor terseret, tapi untungnya pinggir jalan itu ada pagar beton. Jadi motor yang keseret, kehempas oleh ombak, itu nyangkutnya ke pagar beton. Pagar beton perbatasan jalan raya itu dengan laut. Nah, kondisi saya dengan kakak saya saat itu, begitu ombak itu naik, itu ombak itu luar biasa tinggi ya saat itu. Itu begitu dia naik, semua orang, termasuk saya dan kakak saya, kami semua berteriak, Tuhan Yesus tolong. Itu ombaknya gede banget. Begitu dia aja, jebret, kita semua basah. Saya basah, kakak saya basah, orang lain pun basah. Tapi puji Tuhan, motor saya, langsung saya rem, tidak keseret. Tapi motor yang depan saya, dengan belakang, itu keseret. Tapi ya puji Tuhan juga, ada pembatas beton antara bibir laut dengan jalan raya tersebut. Tapi intinya saya nggak keseret saat itu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, di saat ombak itu naik dan menghempas, di saat itu kita merasa seperti kita itu berada di dalam laut. Pure begitu. Nah, di saat itu kepanikan muncul. Bukan hanya dari orang yang terseret oleh ombak tadi, yang nyangkut juga di pagar beton, tapi dari mobil-mobil yang ada, itu pada mulai panik dan mereka mulai buka pintu dan meninggalkan mobilnya dengan berjalan kaki karena mereka takut mobilnya terseret. Nah, kepanikan saat itu terjadi dengan luar biasa. Dan saya dengan kakak saya, dengan posisi sudah basah kuyup, saya bilang ke kakak saya, berdoa, gak ada yang mustahil buat Tuhan.
berdoa. Dan di saat itu, saya yang pegang kemudi motor, saya berdoa. Saya nggak tahu kalau kakak saya berdoa apa enggak di belakang, yang penting saya sudah ingatkan untuk berdoa. Nah, saat itu saya berdoa, sementara saya lanjutkan perjalanan dengan motor, itu air sudah melebihi ban motor. Nah, untungnya sistemnya motor itu kan yang penting digas terus, sama kayak mobil ya. Yang penting digas terus, air itu nggak akan masuk. Kalau sekali kita lepas gas, pasti air masuk, mogok. Nah itu saat itu saya terus gas, sehingga motor saya itu jalannya itu ya karena nerjang air yang udah melebihi dari ban motor, agak ngepot-ngepot ya. Ngepot-ngepot tapi jalan. Apalagi motor metik kecil. Dan saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, Yesus, tolong Tuhan. Sementara orang-orang semua sudah pada berteriak. Dan teriakan mereka adalah meminta tolong kepada Tuhan saat itu. Tuhan, tolong. Sudah menangis semua. Suatu pemandangan yang mengerikan saat itu. Yang mana saya beserta sekumpulan besar orang terjebak dalam satu wilayah yang sama secara bersama-sama dengan banyak orang di situ yang kami tidak bisa kemana-mana. Terjebak. Dan di saat itu tiba-tiba ya, itu jadi saya terus jalan meskipun motornya ngepot-ngepot begitu. Saya ingat waktu itu pas ada satu gedung apa sih namanya, gedung mall ya. Tapi beberapa meter sebelum gedung mall, tiba-tiba ada yang berteriak, lihat ke laut. Di saat itu saya berhenti motor. Saya nggak tahu pakai, yang penting saya berhenti, mau mogok dari motor. Karena ada yang berteriak seperti itu, otomatis kami panik. Kami khawatir ombak besar lagi yang datang. Akhirnya saya dengan kakak saya melihat ke kiri. Itu benar. Di situ kita semua melihat. Bahkan banyak orang situ melihat. Itu dari arah laut. Dari arah laut. Itu tsunami sudah datang. Sudah menggulung. Sama seperti kalau kita lihat orang mau surfing ya. Orang mau surfing, kan orang surfing dia mesti nunggu ombak gede. Nah, ini sudah menggulung ke atas. Dan itu cukup tinggi. Saya teringat saat itu. Di saat melihat seperti itu, kakak saya panik sekali. Dia harus bilang, Tuhan tolong, ini gimana kita? Dan orang-orang lain berteriak juga, Tuhan tolong. Tapi di saat itu saya ingat ada seorang bapak-bapak. Dia berjalan maju sampai ke bibir perbatasan laut dengan jalan raya. Dan dia berdiri di situ. Setelah dia berdiri di situ, kami semua melihat. Kemudian Bapak itu membalikkan badannya ke arah kita semua yang sudah panik. Dan dia itu berkata, berdoa.
Dia berkata dengan suara keras. Dia bilang, berdoa supaya Tuhan tidak membinasakan kita. Minta ampun ke Tuhan. Di saat itu, kami semua terdiam. Yang tadinya panik luar biasa, karena memang sudah melihat itu dari arah laut Manadonya, ya, itu sudah menggulung, dan itu memang seperti berjalan. Ombak besar itu seperti berjalan menuju ke arah Manado, menuju ke arah kita. Dan di saat itu, semua kita yang ada di lokasi itu, semua kita yang tadinya panik, dengan arahan si Bapak ini, kami semua terdiam. Dan di saat itu, saya bilang ke kakak saya, turun dari motor. Dia turun, saya turun. Kondisi air di saat saya turun dari motor, itu sudah sepangkal paha. Ya, jadi sudah di atas lutut sedikit. Saya udah nggak tahu lagi, motor saya udah mogok kali ini. Udah kemasukan air kali knalpotnya. Saya udah nggak peduli. Nah, di saat saya turun dengan kakak saya turun, kemudian bapak-bapak itu berteriak lagi, sekarang saatnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat itu, saya melihat setiap orang yang ada di lokasi itu dengan kondisi air selutut. Mereka langsung berdoa, berteriak kepada Tuhan. Bahkan ada yang jerit-jerit minta ampun ke Tuhan. Dan saya pada saat itu, saya berdoa juga ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, jangan binasakan kami. Dan saya lihat kakak saya. Dia juga berdoa. Dan pada momen itu, tidak ada satu manusia pun yang berdiam diri. Semuanya berdoa. Dan ada satu yang saya lihat dan saya bersyukur. Ada orang lain yang non-Kristen, yang bukan. Tapi mereka berdoa. Apa yang mereka serukan? Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus jangan binasakan kami. Tolong Tuhan. Bahkan setelah saya melihat ke belakang, dari arah ruko-ruko, bahkan dari atap-atap ruko, itu banyak orang berdiri semua di atap-atap ruko dan berdoa, berteriak, berseru dengan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di saat itu, gelombang tsunami yang sudah berdiri tegak lagi berjalan ke arah kita. Tiba-tiba di hadapan banyak orang,
kami melihat, saya pun melihat, seperti ada tangan besar. Seperti ada tangan besar yang, jadi ibarat kata, ini tsunami, tiba-tiba ada sebuah tangan besar, ya, dua tangan yang menahan, dan seperti ditarik lagi ke arah laut. Sehingga tsunami yang tadi berdiri, itu tiba-tiba pecah di tengah. Tengahnya ini pecah. Dan itu momentumnya cepat sekali. Dan saya yakin banyak orang melihat, karena saya pun melihat saat itu. Jadi seperti tangan, dia tarik ke belakang. Jadi yang tadi berdiri, dua tangan itu dia pegang tengah, dia pecah dari tengah, dia tarik ke belakang lagi. Nah ini, di saat kami melihat itu, di saat saya pun melihat itu, dan saya yakin semua orang melihat, banyak orang melihat, saksi pada hari itu. Karena setelah tsunami itu pecah, suara teriakan minta tolong kepada Tuhan, penyerahan betul kepada Tuhan, berubah menjadi sorai saat itu. Dan banyak yang berkata, puji Tuhan. Bahkan ada yang menyanyikan lagu rohani, yang menyanyikan lagu puji-pujian buat Tuhan. Dan saya pun saat itu, saya berkata, Tuhan terima kasih. Engkau masih ada untuk kami. Engkau masih mendengar teriakan jeritan daripada orang-orang yang percaya kepadamu. Dan Engkau menyelamatkan kami pada hari itu dari maut. Dan ini kisah yang tidak pernah saya bisa lupakan juga. Dan Tuhan ingatkan kami. Jadi, kuasa doa, kuasa penyerahan, itu sangat dahsyat. Seakan-akan menggedor pintu surga untuk minta pertolongan Tuhan. Doa yang dengan sungguh-sungguh, doa dengan penyerahan, menggedor pintu surga. Sehingga Tuhan turun tangan. Dan bukan hanya di situ saja. Setelah kejadian itu, kami kembali ke motor. Kondisi motor sudah kelelep ya. Saya berkata, aduh mati mesin. Begitu saya lalin kontak masih menyala. Begitu saya nyalakan start mesin, hidup motor. Dan dari knalpot itu terpancar air semua. Dan akhirnya saya dengan kakak saya melanjutkan kembali perjalanan sampai ke hotel. Di sini saya mau menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Dan di sini adalah bukti nama Tuhan Yesus dari iblis setan sampai alam gentar, tunduk tekuk lutut di bawah nama Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan ingatkan ada satu ayat. Sebenarnya ada beberapa, saya coba ambil. Ada di Mazmur 116 ayat 8 yang isinya adalah
Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Kemudian ada juga di Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan satu lagi, Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. 3 ayat ini yang menyatakan bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan. Kedaulatan Tuhan tidak bisa diragukan. Bahkan alam pun tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Jadi, saya sendiri begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Apapun itu. Dan beberapa kali Tuhan membuat saya terkagum-kagum akan kuasa mujizat-Nya yang terjadi. Bahkan yang tidak kita pikirkan, itu yang terjadi. Tuhan hanya minta kepada kita berseru. Berseru dengan sungguh-sungguh. Gunakan iman. Penyerahan total. Karena jika hal itu kita lakukan, kita seperti menggedor pintu surga. Dan di saat itu, Tuhan langsung turun tangan untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kalau saya pikir-pikir, banyak kejadian di Indonesia terjadi tsunami. Ribuan orang tewas, terseret, bahkan hilang tidak ditemukan sampai saat ini. Dan itu merupakan salah satu kematian yang mengerikan apabila terdampak tsunami. Tapi Tuhan Yesus memiliki kedaulatan atas kita dan alam semesta. Semua cukup lutut di bawah nama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Jadi mulai saat ini, jangan pernah kita meragukan nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita serukan setiap hari. Karena di saat kita serukan dengan sungguh-sungguh, dengan penyerahan total, di saat itu Tuhan dengan sigap langsung menolong kita. Jangan kita berkeras hati. Jangan kita memikir dengan kepandaian kita. Karena itu semua sia-sia. Jadi apapun masalah Bapak dan Ibu saat ini, bagaimanapun kondisi Anda saat ini, saya cuma bilang, percaya saja. Serukan nama Tuhan Yesus dalam setiap doamu. Penyerahan total kepada Tuhan. Dan iman yang benar kepada Tuhan. Di saat itu,
Tuhan akan lakukan pemulihan ke dalam semua aspek kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton kesaksian nyata Roland dalam episode yang ke-34 ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan kesaksian nyata yang tidak kalah menarik lagi. Dan semuanya ini adalah nyata yang saya alami selama hidup. Dan itu semua tidak bisa saya lupakan. Bahkan di saat Tuhan ingatkan, hati saya seperti tertegur bahwa kamu masih ingat nggak Tuhan menolong kamu dalam maut sekalipun. Jadi untuk Bapak dan Ibu, jangan lupa terus perkatakan firman Tuhan, perkatakan terus nama Tuhan Yesus dalam setiap doamu, serukan dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan datang segera untuk menolong Anda. Sekian dari saya. Sampai ketemu di konten yang berikutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.